Kita ke berita pertama, saudara. Beberapa hari menjelang vonis hukuman Verdi Sambo, pengamat menilai terdakwa tak akan mau tenggelam sendirian dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir J. Vonis hukuman ringan akan diperjuangkan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso dalam program Niluh Kompas TV pada Rabu 1 Februari. Sugeng menilai gerilya akan dilakukan terdakwa Verdi Sambo demi mendapatkan vonis hukuman lebih ringan. Ada beberapa orang di dalam institusi Polri yang tidak ingin adanya kegaduhan. Menurutnya, Sambo tak ingin tenggelam dalam vonis sendirian. Jika Verdi Sambo mengungkap kartu truf, maka akan terjadi kegaduhan di institusi Polri. Menurut Sugeng Teguh Santoso, saat ini ada kekuatan besar yang mencoba menghindarkan Verdi Sambo dari hukuman maksimal. Komunikasi kasus Sambo sudah bisa diprediksi oleh aparat penegak hukum, polisi atau institusi polisi. Dikatakan Sugeng, sejak ditetapkan sebagai tersangka, Sambo sudah melakukan lobi-lobi dengan jaringan yang dimiliki, yakni mantan Satgasus Polri. Yang beredar namanya ada di daftar Satgasus 420 orang yang dilobi oleh Sambo. Perlawanan pertama Sambo ketika ia ditetapkan sebagai tersangka dan muncul diagram konsorsium judi 303, Sambo melawannya dengan membuat versi lain. Lalu perlawanan kedua ketika ada isu perlindungan atau backup illegal mining dengan munculnya surat laporan hasil penyelidikan atau LHP yang ditandatangani. Menjelang sidang, Sambo mengakui adanya LHP itu dan meminta wartawan untuk menanyakan ke pejabat yang berwenang. Namun seminggu kemudian ia justru menyatakan tidak berwenang terkait hal tersebut. Ditanya soal dengan siapa Sambo berkomunikasi, jawabnya adalah dengan petinggi Polri. Mahfud MD menyebutkan sosok itu berpangkat Brigjen yang bertugas sebagai pelaksana. Perlawanan Sambo lainnya yakni dengan adanya gugatan yang dilayangkan ke Presiden dan Kapolri terkait pemberhentian dirinya di Polri. Lalu perlawanan yang paling tampak adalah ketika Verdi Sambo dituntut hukuman seumur hidup oleh jaksa. Sugeng melihat tuntutan itu sebagai bukti berhasilnya tekanan yang diberikan oleh Verdi Sambo. Hal ini terlihat dari tidak adanya hal yang meringankan di tuntutan, namun Sambo hanya dituntut hukuman seumur hidup. Menurut Sugeng, masyarakat awam melihat tuntutan seperti ini akan berpendapat bahwa kalau tidak ada hal yang meringankan harusnya dihukum mati. Namun tidak demikian, menurut Sugeng, justru tidak adanya hal yang meringankan saja dihukum tuntutan seumur hidup. Berarti ketika nantinya ada hal yang meringankan, hukuman Sambo layak untuk diturunkan. Dari tuntutan ini, Sugeng melihat tanda-tanda jaksa memang sengaja memberikan ruang pada hakim untuk mengisi hal yang meringankan ini untuk kemudian menurunkan hukuman Sambo. Menurut Sugeng, hal itu membuktikan bahwa strategi yang dibuat oleh Verdi Sambo rumit. IPW membaca bahwa scene itu sudah sampai dan sudah terjadi komunikasi bahwa Sambo menginginkan dirinya tidak dihukum berat. Sugeng memperkirakan dengan segala gerilya yang dilakukan oleh Sambo, diprediksi vonisnya tidak akan maksimal alias bukan hukuman penjara seumur hidup maupun hukuman mati. Apalagi lanjut Sugeng dilihat dari tuntutan terdakwa lain seperti Putri Chandrawati, Kuatma'ruf, dan Riki Rizal ada disparitas yang sangat besar. Putri Kuat dan Riki hanya dituntut 8 tahun penjara. Padahal dalam konsep disparitas perbedaan sanksi pidana untuk para pelaku yang terbukti bersama melakukan. Intelektual, dadar, dan peserta lain sebagai pendukung tidak boleh terlalu jauh. Yang pasti, saat ini semua pihak masih bergerak sampai pertarungan selesai. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.